Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Beyond Education? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema, yaitu bagaimana caranya kita membangkitkan kreativitas anak-anak kita. Karena kadang ini bisa menjadi polemik bagi sebagian besar orang tua. Misalnya melihat anaknya hari-hari main gadget, hari-hari scroll sosial media. Kayaknya nggak ada waktu yang lain untuk berbuat sesuatu yang lebih kreatif gitu. Nah ini akhirnya orang tua lama-kelamaan jatuhnya emosi gitu. Karena melihat anaknya kok kayak nggak ada kerjaan yang lain. Nah, tetapi kadang kita sebagai orang tua bukan mencari tahu apa yang menjadi sisi kreativitas anak. Kita sepertinya membiarkan saja anak kita melakukan sesuka hatinya. Nah ini masalahnya, kalau kita sebagai orang tua tidak mau berusaha membantu anak-anak kita dalam menggali sisi kreativitasnya, maka mau sampai kapanpun anak kita tidak tahu di mana sisi kreativitasnya. Karena kalau saya coba maknai ya, mengenai apa arti kata kreativitas. Kreativitas adalah suatu aktivitas yang dimana kita bisa menghasilkan suatu karya. Itu baru saya sebut dengan kreativitas. Jadi kreativitas itu bukan hanya sekedar kita meluangkan waktu kita untuk kesenangan semata. Ya, itu bukan sisi kreativitas kalau menurut saya. Itu hanya sekedar kita cari hiburan. Tetapi kalau kita ingin mengetahui sisi kreativitas kita di mana, kita perlu tahu aktivitas apa yang kita tenggelam di sana ya. Dan hasilnya itu bisa membuat suatu karya yang bermanfaat. Setidaknya bermanfaat untuk diri kita deh. Ya, kita tidak perlu gitu berkeinginan yang muluk-muluk dulu. Karya kita ingin dikenal begitu banyak orang gitu. Itu nanti. Itu bisa kejadian, tetapi butuh proses. Nah, begitupun juga dengan anak. Kalau kita ingin membangkitkan sisi kreativitas anak, kita sebagai orang tua harus mencari tahu dulu, apa nih aktivitas yang membuat anak kita itu tenggelam di sana. Dia merasa bahwa waktu itu cepat berlalu misalnya. Akhirnya ketika kita sudah mencari tahu anak kita apa nih aktivitas yang membuat dia itu merasa luar biasa, dia melihat bahwa aktivitas ini sepertinya gue banget gitu. Dari situlah langkah awal dimulai untuk melihat apa yang menjadi sisi kreativitas anak kita. Karena biasanya anak kalau kita mau meluangkan waktu ya, melihat aktivitas mereka keseharian, kita akan cepat tahu apa nih kegiatan atau aktivitas yang membuat anak kita ini mereka merasakan itulah jati diri sejatinya mereka. Nah, tetapi memang orang tua harus mau meluangkan waktunya, tidak bisa tidak. Tidak bisa kita minta tolong misalnya mbak di rumah atau guru di sekolah untuk mencari tahu sisi kreativitas anak kita. Ya karena mereka saja, saya meyakini, tidak punya perasaan tanggung jawab yang besar bagi masa depan anak-anak kita. Karena tanggung jawab besar itu, bagi saya ya, itu miliknya para orang tua. Bukan orang di luar keluarga kita. Karena mereka juga, orang-orang yang di luar sana, ya mereka juga memiliki anak yang perlu mereka perhatikan. Jadi tidak bisa gitu. Kita berharap
orang di luar keluarga itu yang lebih peduli dengan anak-anak kita. Nah, saya yakin gitu kalau anak sudah menemui sisi kreativitasnya, ya bisa apa saja ya, misalnya anak kita itu tenggelam dalam sebuah aktivitas yang sifatnya misalnya olahraga. Contoh, anak kita bermain basket. Kalau sudah bermain basket tuh udah nggak kayak kenal waktu gitu. Kayaknya sampai orang tua tuh harus ya menjemput paksa anaknya dari lapangan basket gitu. Karena anaknya disuruh berhenti baik-baik, nggak pernah mau tahu gitu. Nah, tetapi saya melihat gitu, kalau kita sudah menemukan aktivitas yang anak kita itu merasa terlibat di dalamnya, dan dia sampai tidak mengenal waktu, seharusnya kita dukung. Bukannya kita hentikan, terus kita bilang hal itu buang-buang waktu. Nah, ini buang-buang waktu bagi siapa? Pertanyaannya, bagi kita sebagai orang tuanya, karena melihat anak kita ini kesannya itu tidak melakukan hal yang bermanfaat, padahal itu bermanfaat bagi dirinya. Nah, disinilah orang tua kurang bijak gitu. Oke lah kalau anak kita misalnya ya, dia lupa waktu. Misalnya udah waktunya azan, berkumandang, anak kita masih di lapangan basket, masih main basket. Boleh kita ingatkan, nak, ayo, udah waktunya sholat. Sekarang berhenti dulu main basketnya, ya, kamu ke masjid, karena udah waktunya sholat. Kalau kita lakukan hal seperti itu, anak juga akan paham. Anak akan mengerti, oh ya, ini kewajiban beribadah ini lebih utama dibandingkan main basket saya. Karena ini kita sedang dipanggil oleh Tuhan kita gitu, untuk melakukan ibadah kepadanya. Nah, itu boleh kita ingatkan. Saya yakin anak juga tidak akan marah gitu kalau kita memberitahukannya baik-baik. Nah, tetapi kalau kita misalnya menghentikan suatu kegiatan anak kita ya, apalagi anak kita itu suka banget di kegiatan tersebut, tetapi cara kita malah memaki-maki, kita bilang buang-buang waktu, kayak nggak ada kerjaan lain. Ya, kamu nih gimana sih? Bukan ngerjain PR. Emang kamu nggak ada tugas ini apa dari sekolah? Sana kerjain. Nah, akhirnya kan anak juga kesel gitu. Dia misalnya sudah dari pagi sampai sore, ditambah malam hari, dia harus mengambil les tambahan, dan les tambahan itu juga masih kisarannya di pendidikan akademis. Akhirnya kan anak kita bosan, jenuh gitu. Kapan dia bisa meluangkan waktunya untuk mengasah sisi kreativitasnya? Nah, akhirnya kan anak tidak punya cara gitu yang lain selain dia mencuri-curi waktu gitu. Terus ketika anak kita mencuri-curi waktu, malah kita marahin. Terus orang tua bingung, kenapa ya kok anak saya nggak punya sisi kreativitas ya? Nah, ini kan yang sungguh konyol gitu. Kita pengen anak kita kreatif, punya karya, punya prestasi yang bisa dibanggakan. Tetapi kita sebagai orang tua nggak mendukungnya. Karena kita pakai kacamata kuda gitu dalam melihat suatu persoalan. Kita tidak mencari tahu terlebih dahulu. Kita tidak mengupayakan gitu. Apa yang menjadi sisi kreativitas anak-anak kita. Karena saya yakin setiap anak itu pasti punya sisi kreativitas. Ya. Tetapi kita jangan pernah menuntut anak sisi kreativitas versinya orang tua. Ini yang kadang kita salah gitu. Kita pengen anak kita kreatif, tetapi kita sekaligus pengen anak kita ini mengasah sisi kreativitas yang versinya orang tua. Ya orang tua kan sisi kreativitasnya ya, nak kamu duduk manis di depan meja belajar kamu ya, kerjain tuh PR-PR yang diberikan oleh pihak sekolah. Kita beranggapan kalau anak kita melakukan hal itu disebut kreatif. Itu kalau menurut saya konyol. Anak tidak memiliki waktu luang untuk melakukan hal yang lain gitu, yang lebih dia sukai. Sekarang gini deh, saya tanya ke para orang tua yang di luar sana ya. Dulu waktu kita
seusia anak-anak kita. Bagaimana sih kalau kita tuh sering misalnya dimarahin gitu oleh orang tua kita dulu. Misalnya kita lagi main enak-enak, terus tiba-tiba disuruh berhenti, suruh ngerjain tugas, suruh ya ngerjain misalnya pekerjaan rumah yang di luar ini ya, di luar akademis. Misalnya kita disuruh nyapu, suruh ngepel gitu kan, ya apapun namanya lah. Ya kadang kan kita juga kesel gitu. Apalagi kita sudah misalnya seharian di sekolah, waktu dan energi kita juga udah banyak habis tersita gitu. Kita tidak boleh melakukan hal yang lain. Ya makanya anak-anak nggak aneh gitu. Mereka akhirnya curi-curi waktu untuk melakukan sesuatu hal yang hanya sekedar ini saja, menghabiskan waktu saja gitu. Jadi bukan hal yang bermanfaat, karena mereka itu butuh yang namanya merasakan ada suatu sensasi gitu di dalam otaknya gitu. Ya, jadi menghilangkan ketegangan-ketegangan yang mungkin seharian anak kita itu alami. Ya, apalagi kalau anak kita sekolahnya itu waktunya sangat panjang gitu. Dari pagi sampai sore, lagi kalau malamnya ditambah gitu. Anak kita kan butuh yang namanya relaksasi gitu. Ya, orang dewasa aja butuh yang namanya kita tuh bisa ya membuat ketegangan-ketegangan di urat saraf kita itu mengendur lah. Anak kita juga sama gitu. Jadi jangan sampai kita tuh gampang menjudge anak. Bahwa anak kita ini misalnya kayak main gadget atau main sosial media atau main game, itu nggak ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya. Karena mereka butuh istilahnya pelarian ya. Mungkin pelariannya ini kurang tepat ya kalau misalnya anak kita menghabiskan waktu di gadgetnya begitu lama. Ya habis orang tua juga nggak memberikan kesempatan anak untuk melakukan hal yang lain di luar misalnya pendidikan akademisnya. Misalnya anak kita suka main basket, kita kadang tidak mendukung. Kita pikir main basket kan nggak ada hubungannya sama pelajaran di sekolah. Atau enggak misalnya anak kita pengen main musik, kita juga nggak dukung gitu. Ngapain sih main musik? Kan main musik ini kamu nggak bisa ini juga kan, ngasih makan kamu juga dengan kamu bermain musik. Ya jadi ucapan-ucapan orang tua itu ya kadang nggak enak banget gitu didengar di telinga gitu. Ini yang membuat anak jadinya ya bingung, apa-apa nggak boleh gitu. Ya kita juga dulu kan kalau seusia mereka dibegitukan sama orang tua kita, apa-apa nggak boleh, ya pasti kita butuh pelarian ya karena dulu nggak ada gadget. Ya bagaimana coba? Kalau sekarang kan ada gadget, anak-anak bisa punya hiburan di tangan mereka ya. Kok dulu apa hiburan kita? Main kelereng ya. Beli itu main kelereng, main tak benteng, ketahuan banget ya umur saya ya. Nah, jadi ya begitu para orang tua ya. Jadi jangan kita senangnya menjudge anak kita tidak kreatif, padahal kita tidak membantu anak-anak kita menemukan sisi kreativitasnya. Jadi sisi kreativitas itu jangan sampai kita salah artikan dengan misalnya kita pengen membangkitkan kreativitas anak, maka anak kita ini kita berikan les musik agar anak kita ini berkembang gitu. Nah, misalnya kreativitasnya. Ya tapi kan sisi kreativitasnya itu di bidang musik. Bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Kalau menurut saya, segala kegiatan yang bisa menghasilkan karya, itu adalah sisi kreativitas. Apapun namanya ya. Mau musik, mau olahraga, mau gambar, mau apapun jenisnya gitu. Yang membuat anak kita itu merasa dia bisa bermanfaat di situ. Itu namanya tetap kreativitas. Jadi kita jangan persempit gitu. Ya memang musik itu salah satu cara ya untuk membangkitkan kreativitas anak. Tetapi kalau anak kita misalnya tidak menyukai bermain musik, tapi kita paksa gitu, karena kita pengen membangkitkan sisi kreativitas anak. Nah itu, ya ini lagi, ini berarti ambisinya orang tua.
bukan ambisinya anak. Akhirnya kan anak merasa dipaksa. Lah, wong gua nggak suka musik, kok disuruh main musik gitu. Terus suruh main musik biola lagi, waduh. Makin anak kita menderita gitu. Nah, di sini kita banyak melakukan kesalahan gitu. Nah, ini pentingnya bagi setiap orang tua itu mau belajar ilmu parenting, ya mau banyak berdialog dengan anak. Agar apa? Agar kita bisa segera menemukan sisi kreativitas anak. Jadi jangan kita ingin membangkitkan sisi kreativitas anak, tapi ujung-ujungnya ya kita hanya mengedepankan ego kita saja. Ini yang tidak boleh. Karena kalau hanya sekedar mengedepankan ego, ya pastinya anak akan lebih sulit menemukan sisi kreativitasnya. Nah, ini pentingnya bagi para orang tua ya, karena sangat disayangkan gitu ya, namanya umur ya. Umur berkaitan dengan waktu ya. Kalau kita tidak mau berusaha membantu anak-anak kita ya, hingga akhirnya anak kita sampai dewasanya kesulitan menemui sisi kreativitasnya, maka di situ ada peran orang tua loh, yang dalam arti tidak memberikan kesempatan gitu kepada anak-anaknya untuk mengasah sisi kreativitasnya. Nah, peran orang tua ini apakah hal yang positif gitu? Pastinya kan tidak gitu. Ya. Karena apa? Ya karena kita tidak berusaha memberikan kesempatan kepada anak. Malah kita menutup kesempatan tersebut gitu. Dan ke depannya kalau anak kita sampai gagal menjadi orang yang kreatif, ya jangan salahkan anak kita. Karena itu kurang fair gitu. Kalau menurut saya, kita menyalahkan anak yang kita pikir itu kesalahan mereka, padahal kita ada andil di situ. Ya, kita ada andil membuat anak kita menderita gitu. Nah, jadi wahai para orang tua, marilah kita membantu anak-anak kita ya untuk menemukan sisi kreativitasnya. Ya dengan cara apa? Dengan cara ya kita mendukung kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak kita ini sukai. Ya meskipun di awal anak kita ini kesulitan ya menemukan yang menjadi sisi kreativitasnya, ya tidak apa-apa. Kita jangan langsung marahin anak. Misalnya anak awal-awal sering gonta-ganti kegiatan. Kita marah karena kita pikir itu buang-buang waktu, buang-buang uang. Ya, saya lebih baik melakukan hal itu semua meskipun kesannya nggak ada manfaatnya. Tetapi nanti, ya, ke depannya itu akan sangat kita syukuri. Karena apapun yang kita investasikan kepada anak kita, itu insya Allah akan berbalik bagi kita sebagai orang tuanya. Ya, asal kita ikhlas, jangan hitung-hitungan. Ya, kalau hitung-hitungan sulit, kita maunya untung rugi. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Masa sama anak untung rugi? Emangnya pedagang di pasar gitu. Ya. Jadi itulah, wahai orang tua, mari kita bantu anak-anak kita dalam menemukan sisi kreativitasnya. Jangan sampai waktu yang berjalan ini tanpa kita rasa, ini akan membangkitkan gitu penyesalan kita di masa depan. Karena di waktu masa lalu, kita tidak memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekian dan terima kasih.